Siap-siap ya. 5, Oke. 4, 3, 2. Halo, selamat datang di Pos Ronda Podcast Room DLM Daily. Kenalin nih, aku Fauzia Ayu Istiqomah dari jurusan ISP Angkatan 2020 dan kalian bisa panggil aku Ayu. Di sini aku nggak sendiri, aku didampingi sama satu orang narasumber yang bakal sharing-sharing sama kita tentang DLM FEB Unsur tahun 2022. Mungkin silakan Raffi bisa perkenalan dulu. Oke, selamat siang semuanya. Nama aku Raffi Muhammad Waritz. Aku dari manajemen 2020. Oke, halo Raffi, gimana nih kabarnya? Baik, aman, sehat. Oke, alhamdulillah ya. Gimana kuliahnya? Kalau kuliah itu lumayan sulit ya untuk dijawab, soalnya sedikit keteteran juga. Oke. Nah, mungkin langsung aja nih Vi, udah ada beberapa pertanyaan yang udah teman-teman eksternal adain gitu. Itu juga mungkin perwakilan dari pertanyaan dari KMFEB gitu. Mungkin langsung aja ya Vi ya. Oke, jadi buat adanya DLM Unsur sendiri, DLM FEB Unsur itu apa sih Vi? Kenapa perlu ada organisasi itu gitu? Oke, mungkin kalau kenapa DLM FEB Unsud ini ada, tentunya karena kita tuh bukan ada sendiri ya, kita ada juga karena adanya kita lembaga eksekutif yaitu BEM. Itu salah satu dari fungsi kita, yaitu fungsi pengawasan, walaupun kita ada fungsi-fungsi lainnya yaitu fungsi anggaran dan juga fungsi legislasi. Kenapa kita harus ada di satu fakultas? Menurut saya karena memang adanya organisasi-organisasi, salah satunya organisasi DLM ini di fakultas-fakultas, kita bisa mendorong juga bahwa untuk skill-skill mahasiswa-mahasiswa yang ada di FEB ini untuk menjadi lebih baik, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dan lain-lainnya, itu untuk secara individu pengembangan mahasiswanya. Cuman secara organisasi kita kan melakukan pengawasan kepada eksekutif, yang mana eksekutif ini itu yang langsung turun ke KMFEB, mereka yang mengeksekusi, mereka membuat proker-proker mereka lebih langsung ke arah KMFEB dan lingkungannya. Tapi dengan adanya itu pula kita perlu peraturan tentang bagaimana kita mengawasinya, DLM mengawasi BEM misalnya, atau bagaimana kita mengadakan kegiatan mahasiswa dan lain-lainnya, walaupun undang-undang tersebut belum terlaksana. Tapi itu peraturan-peraturan yang kita butuhkan pastinya akan menyusul itu. Oke, jadi adanya DLM FEB Unsur gitu penting banget gitu ya. Penting. Oke nih, terus kalau visi misi yang Raffi dan teman-teman bawa di tahun ini tuh apa aja sih? Mungkin ada dari KMFEB yang belum tahu dan mungkin ingin mendengarkan Raffi sekali lagi untuk menjelaskan visi misinya. Mungkin kalau untuk visi misi ya, aku nggak hafal satu persatu, lumayan banyak. Mungkin bisa aku bacakan saja. Oke, ya mungkin sekalian juga mereka lebih tahu gitu, dijelaskan kembali. Ya, sebenarnya untuk visi misi ini kita udah langsung karena ini visi misi dari awal, kita langsung implementasikan kepada program-program kerja, juga bagaimana kita berjalannya. Jadi visi kita untuk kepengurusan 1 tahun ini adalah terwujudnya DLM FEB Unsud sebagai badan legislatif yang kompeten, kontributif, dan berintegritas, sehingga DLM FEB Unsud dapat menyambut aspirasi mahasiswa dengan baik, lalu bersinergi untuk menciptakan inovasi demi kepentingan KMFEB dan universitas. Untuk misinya sendiri ada 6. Yang pertama, kita ambil inti-intinya saja dari setiap misi-misi. Yang pertama itu kompeten dalam menjalankan fungsi-fungsinya, itu 1. Terus yang kedua, menjadi tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga itu kita sinergis dengan seluruh elemen mahasiswa. Yang keempat, memperjuangkan aspirasi KMFEB Unsud. Yang kelima itu menghadirkan produk hukum berbasis riset. Yang keenam, membangun sistem pengawasan yang efektif terhadap lembaga eksekutif. Kayak gitu. Oke, mantap banget nih visi-misinya Raffi dan kawan-kawan. Keren lah pokoknya. Dan buat di struktur dari DLM tahun ini tuh ada perubahan atau gimana sih? Kayak mungkin ada dari mereka juga yang belum tahu, atau mungkin secara kasaran aja DLM FEB Unsud ini cuma ada komisi atau gimana gitu. Oke, kita sebenarnya mungkin aku sedikit jelaskan dari kita fungsi-fungsinya. Kita memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Itu yang perlu pasti ada itu di DLM karena kita fungsinya legislatif. Itu kita jabarkan di
komisi-komisi, tapi dan di komisi ini ada 5 komisi pengawasan dan 1 anggaran itu, dan 1 komisi legislasi untuk menjalankan fungsi undang-undang. Dan tapi tidak bisa kita kesampingkan bahwa pengembangan individu dan pengembangan organisasi kita di internal itu sangat diperlukan. Itu kenapa kita ada 4 biro dan juga ditambah oleh sekretaris dan bendahara. Seperti itu. Oke, jadi buat komisi itu lebih fokus ke menjalankan 3 fungsi dari DLM sendiri, sedangkan kalau yang biro itu ya, kalau itu lebih ke mengurusi dapur dari DLM FEB sendiri. Iya, betul. Oke. Dan itu di DLM sendiri juga kalau nggak salah ada 3 pimpinan ya, di mana ada ketua umum terus juga wakil ketuanya 2. Itu tupoksi pembagian kerjanya gimana sih? Oke, kalau pembagian kerja kita di DLM FB Unsud antara ketua dan wakilnya itu, kalau ketua ya kita tetap aku itu mengkoordinir semuanya dan aku bertanggung jawab atas seluruh program kerja yang ada di DLM FB Unsud. Tapi kenapa ada 2 wakil ketua, mungkin itu juga jadi pertanyaan. Itu kita memang pengurusan internal kita agar lebih bagus juga, dan 2 ketua ini lumayan efektif untuk dijalankan. Di 1 wakil ketua itu untuk membawahi langsung komisi-komisi yang tadi sudah dijelaskan, dan 1 wakil ketua juga itu untuk mengurus internal dari DLM FEB Unsud sendiri gitu. Oke, berarti biar lebih enak gitu ya nanti juga kepemimpinannya gitu. Iya, jadi nggak terlalu sibuk di ketuanya. Iya. Jadi biar wakil-wakilnya jadi bagi-bagi tugas. Bagi-bagi gitu tugas. Ya. Oke, mungkin kalau nggak salah aku udah sempat stalking dari IG DLM nih. Waktu itu juga udah ada posting dari logo DLM sendiri ya kalau nggak salah di IG DLM. Itu bisa dijelaskan nggak sih filosofinya secara langsung, mungkin dari mereka yang belum sempat membaca nih tapi ingin mendengarkan Raffi secara langsung menjelaskan itu gimana, Fi? Oke, kalau filosofi dari logonya sendiri intinya itu kita teratai, dan teratai itu yang bisa kita lihat dia itu tidak hanya hidup di suatu iklim yang bersih saja, tapi teratai ini tuh bisa hidup di iklim manapun. Dia bisa hidup di air yang kotor maupun air yang bersih. Jadi kita DLM FB Unsud ini, mengapa kita ambil filosofi dari teratai itu, agar kita kan tidak tahu ya satu kepengurusan itu bakal berjalan dengan baik ataupun buruk gitu, sulit ataupun tidak sulit. Jadi kita dengan filosofi kita teratai ini, agar kita memang bisa ada hidup di iklim dan tetap indah itu di iklim yang buruk maupun baik kayak gitu. Oke, logonya artinya dalam banget ya. Lumayan. Kayak keren banget logonya. Terus kalau di DLM FEB Unsud sendiri, kalau dari teman-teman Raffi dan kawan-kawan gitu ya, DLM dan kawan-kawan, itu lebih ke mana sih arah geraknya, atau mungkin ke kekeluargaan atau kemana gitu sistemnya ini? Oke, kalau untuk sebenarnya asas kekeluargaan itu sangat penting ya ada di organisasi, tapi itu kita lebih tekankan untuk internal kita kekeluargaan, agar ya kita nggak bisa tolak juga bahwa jalannya satu kepengurusan itu 1 tahun nggak bisa berjalan dengan baik kalau misalnya kita hanya bekerja dengan pusing-pusingan doang gitu. Kita cuma ngerjain proker, kita cuma ngerjain tugas-tugas kita, tapi kita tidak ada bonding internal. Makanya itu kekeluargaan sangat penting. Tapi asas profesionalisme juga itu penting juga, karena profesionalitas ini yang bakal menjanjikan bahwa suatu kepengurusan itu akan berjalan dengan baik. Kita menjalankan program-program kita dengan baik, itu profesionalitas juga. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin ke next question nih. Kayak dari Musker sampai dengan saat ini, kegiatan apa aja sih yang udah DLM lakukan? Oke, kalau sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan yang dari Musker ya, itu Musker juga salah satu program kerja kita dari Biro Persidangan. Itu Musker, terus kita udah ada DLM Night, kita kemarin habis makrab, kemarin banget nih. Itu kita asik-asikan internal, kita kekeluargaan harus bagus itu. Biar kita nggak usah pusing-pusing terus. Kita asik juga, ada happy-happynya, kita nggak pusing-pusing doang. Oke, mantap. Ada sesi hiburan ya sebelum kita banyak kegiatan nanti di DLM sama di kegiatan kuliah. Soalnya pasti pusing. Jadi kita harus happy dulu awal-awal, baru nanti kita pusing selanjutnya. Oke, bener banget sih, biar ada sisi refreshingnya gitu lah. Oke. Nah, mungkin buat di DLM sendiri gitu, kalau nggak salah mengangkat Dewan Bestari. Ya.
Kalau kenapa ambil Dewan Bestari itu alasannya kenapa? Karena salah satunya kita berpendidikan, terus kita profesional, itu Bestari bisa dicek sendiri di Google. Itu nama yang cocok gitu untuk visi misi yang dibawakan dan bagaimana satu kepengurusan ini bakal terlaksana. Sebenarnya ada beberapa pilihan-pilihan apa nama dewan kita, cuman kan kita ada di iklim demokratis walaupun aku ketuanya, tapi kalau misalnya memang saran dari ketuanya itu tidak lebih baik daripada saran dari kepala-kepala bidang yang lain, itu kita pakai saran kepala bidang asalkan masih relevan dengan visi misi dan bagaimana kepengurusan kita masih jalan gitu. Itu kita berpendidikan, kita bagus, kita profesional, itu biasa-biasa lah sebenarnya. Oke, keren banget Dewan Bestari gitu ya. Oke, mungkin tadi kan udah dijelasin bahwa ada 5 komisi ya dan 1 legislasi. 5 komisi pengawasan dan 1 komisi legislasi. Oke, di birunya juga ada 4. Ada 4 dan tambah 1 sekretaris dan 1 bendahara. Oke, mungkin dari bidang-bidangnya di DLM itu ada proker unggulannya apa aja sih? Sebenarnya kalau untuk proker unggulan itu dari DLM, karena kita kan fungsi legislatif ya, kita nggak langsung turun ke KM. Jadi proker unggulan yang dari kita adalah apa yang dibutuhin langsung sama KM-nya dari evaluasi tahun sebelumnya. Contohnya itu kita bawa KPR, dan di KPR ini karena ini adalah amanat Musang juga, di Musang kemarin itu dipermasalahkan KPR ini salah satunya adalah persyaratan jadi ketua DLM itu tidak sesuai, tidak bisa disamakan dengan presiden BEM. Jadi kita kita coba untuk kaji ulang, kita amandemen undang-undang tentang Pemira ini dan untuk dikeluarkan agar lebih baik gitu karena amanat Musang juga. Dan unggulan selanjutnya adalah kita melaksanakan kita baru membentuk itu komisi legislasi. Komisi yang mungkin teman-teman yang lain kalau misalnya sudah mengalami di DLM tahun sebelumnya itu ada 6 komisi pengawasan, 6 komisi Dan 6 komisi ini dia melakukan 3 fungsi sekaligus, fungsi anggaran, pengawasan, dan fungsi legislasi. Dan menurut saya dan menurut evaluasi tahun sebelumnya pun itu tidak berjalan dengan maksimal gitu. Fungsi legislasi ini adalah fungsi yang berat, yang sangat berat. Makanya saya memberanikan diri dengan teman-teman yang lain itu untuk mendirikan saja komisi legislasi agar fungsi legislasi ini bisa berjalan dengan lebih baik kayak gitu. Oke, keren ya, ada perubahan di legislasinya ya. Di struktur organisasinya. Ya. Oke, mungkin kalau kan tadi kan udah dibahas tuh, ada nanti mungkin ada hasil output undang-undangnya gitu. Betul. Nah, mungkin ada perkiraannya kapan sama dalam penyusunannya gimana aja secara generalnya? Oke, untuk penyusunan undang-undang itu sendiri sebenarnya udah ada tata cara pembuatan undang-undang yang itu juga berbentuk undang-undang. Tata cara tersebut itu yang dikeluarkan oleh DLM kepengurusan tahun-tahun sebelumnya. Itu jadi kita selalu merujuk ke situ karena itu adalah fondasi awal bahwa kita bagaimana cara membentuk undang-undang itu kita ada dari situ, salah satunya naskah akademik, terus legal drafting dan lain-lain itu kita lakukan gitu. Tapi ada juga yang dengan setelah kita mengkaji di internal komisi legislasi itu nanti dijelaskan kepada satu kepengurusan DLM, kepada organisasi DLM secara keseluruhan, lalu kita keluarkan kepada KMFEB dalam bentuk forum legislasi kayak gitu. Oke. Dan buat mungkin ada yang belum tahu dari mereka gitu, dari KMFEB gitu. Kalau di DLM sendiri tuh produk hukumnya dulu udah ngeluarkan apa aja sih? Kalau produk hukum yang dari tahun-tahun sebelumnya? Iya, mungkin dari tahun sebelumnya sampai dengan sekarang gitu. Oke, kalau dari tahun sebelumnya sih itu yang baru ada adalah Undang-Undang Pemira sama undang-undang tentang tata cara pembuatan undang-undang. Tapi di tahun sekarang, di kepengurusan tahun sekarang itu kita rencananya akan mengamandemen dulu undang-undang Pemira karena amanat Musang itu kita prioritaskan. Lalu kita mencoba untuk membuat undang-undang tentang pengawasan kita terhadap eksekutif kepada BEM. Dan walaupun seperti itu tidak menutup kemungkinan juga akan ada sebuah pansus panitia khusus untuk membentuk undang-undang tentang PKKMB karena kita lihat evaluasi sebelumnya PKKMB itu adalah suatu agenda besar yang tidak memiliki panduan yang jelas. Itu makanya kita coba untuk membuat undang-undang, tapi kalau misalnya memang tidak bisa di satu kepengurusan ini, saya harap di tahun-tahun selanjutnya itu bakal terlaksana gitu.
Oke, keren banget ya buat. Oke, pokoknya ditunggu hasil output dari DLM tahun ini. Mungkin nanti juga dipublikasikan lewat Instagram ya, atau mau lewat mana aja nih publikasikannya? Kalau pempublikasian si undang-undang ini pastinya kita bakal semasif mungkin ya. Kita kalau kalau misalnya memang Instagram, karena kita Instagram itu bukan satu-satunya media. Kita bisa ngirimin langsung ke setiap organisasi yang ada agar mereka ya saya harap bisa memahami tentang undang-undang ini, dan juga kita bakal kita bakal adakan di IG DLM-nya agar bisa diakses kapan saja gitu oleh KMFEB maupun orang-orang yang ada di organisasi gitu. Oke, jadi mungkin buat KMFEB nih nanti yang mau penasaran dengan DLM FEB Unsud bisa kunjungi aja Instagramnya. Tahu nggak Instagramnya apa? Username-nya? DLM FEB Unsud. Oke. Mungkin bisa. Oke. Sama ini ya teman-teman, kita punya IG yang unofficial. Kita punya IG yang menyebar kegiatan-kegiatan Dewan Bestari ini satu kepengurusan, itu ada namanya IG-nya Behind Bestari gitu. Itu kita bakal ngepost banyak tuh di situ. Kita kemarin juga udah ngepost tentang kita makrab, tentang kita musker, terus siapa aja yang ada di DLM, walaupun belum semua. Cuman aku harap dan teman-teman yang ada di DLM ini, IG Behind Bestari ini bakal menjadi suatu ya biar kita kelihatan gitu bahwa kita tuh kan stigma yang ada di KMFB itu bahwa DLM tuh pusing doang gitu. Banyak forum doang, kerja doang, nggak asik. Cuman kalian nggak tahu aja gitu. Tahun kemarin mungkin belum ada IG-nya, jadi nggak kelihatan. Mereka sebenarnya asik-asik juga. Cuman biar lebih kelihatan, biar kita tuh ya yang lain tahu bahwa kita tuh nggak ini doang, nggak pusing-pusingan doang, nggak forum-forum doang, nggak bahas serius-serius banget. Iya, nggak bahas undang-undang doang kan, ngawas-ngawasin BEM jadi intel gitu kan, nggak gitu doang. Cuman kita juga asik-asikan, nah itu bisa dilihat di IG Behind Bestari gitu. Oke, jadi buat kalian yang nonton nih, jangan lupa follow ya IG Behind Bestari. Iya. Oke, sekalian jam promosi nih ya. Iya, pasti harus. Oke. Promosi yang baik. Oke, promosi, pokoknya jangan lupa follow. Nah, mungkin langsung ke last question ini. Kalau harapan Raffi buat KMFEB ataupun buat pengurus itu apa aja sih? Oke, yang pertama untuk pengurus dulu mungkin. Karena ini kan regenerasi, kita tiap tahun tuh pasti ada regenerasi ya. Kita nggak bisa tolak kepengurusan suatu organisasi di FEB ini, di Unsud ini cuma 1 tahun. Dan karena regenerasi ini tiap tahun, dan ya tiap tahun berarti ada orang baru, khususnya staff-staff itu kemungkinan besar hampir, kalau nggak semua ya hampir semua, mayoritas itu baru di staff-staff itu. Saya harap di kepengurusan tahun ini DLM FEB Unsud 2022 kita bisa membangun sistem yang memang baik gitu untuk digunakan di tahun-tahun selanjutnya, agar kepengurusan siapapun staffnya, siapapun kepala bidangnya, siapapun ketuanya, dia sudah punya acuan yang bisa dipertimbangkan gitu, sistem yang baik untuk dijalankan. Terus untuk KMFEB sendiri, aku harap dan ya aku yakin juga teman-teman yang lain harapkan bahwa mereka tuh bisa melihat bahwa DLM FEB Unsud ini bukan hanya satu organisasi yang ada di FEB, tapi memang organisasi yang penting karena kita memiliki fungsi-fungsi yang besar juga sebenarnya. Dan kalaupun ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kita harap KMFB sendiri bisa mengkritik, kita ada forum aspirasi, kita pasti membuka aspirasi-aspirasi online ataupun offline, bisa langsung disampaikan kepada staff-staffnya atau kepala bidangnya ataupun ke saya, ke ketua ataupun wakil ketua, aspirasi-aspirasi bagaimana DLM FEB Unsud ini ataupun tentang BEM itu bisa disampaikan agar mereka tahu juga bahwa DLM ini ada dan memang memiliki fungsinya dan bisa dimaksimalkan kayak gitu. Oke, kalau nggak salah buat yang aspirasi juga di yang Instagram itu juga ada ya? Ada, iya. Itu link yang di link itu kan? Iya. Nah itu tuh ditutup nggak sih, atau selama satu periode kepengurusan itu dibuka terus gitu? Rencananya itu masih rencananya itu kita kalau forum aspirasi online itu yang ada di link itu kita buka terus gitu, agar kapanpun mereka memiliki aspirasi tentang kita ataupun tentang BEM itu bisa langsung disampaikan. Soalnya kalau misalnya ditunggu harus forum aspirasi dulu itu lumayan lama juga, kita nggak bisa nge-keep aspirasi kita, belum tentu kan KMFEB masih ingat dengan aspirasi bulan kemarin gitu kan. Makanya kita bisa langsung disampaikan di situ, di online, di IG-nya, di link tree-nya ada. Oke, jadi buat kalian yang
mau mengkritik DLM nih, ada yang kurang, langsung aja buka Instagram dari DLM FEB Unsur, terus langsung kalian sampaikan pendapat-pendapat kalian di situ aja. Ya, betul. Oke, mungkin cukup segini aja ya Vi ya. Makasih banget udah ngobrol-ngobrol nih bareng sama aku di podcast ini di Pos Ronda episode yang pertama. Ya, makasih juga Mbak Fauzia Ayu. Sama makasih juga teman-teman yang lain yang udah mendengarkan, udah nonton podcast kita. Terus follow juga IG Behind Bestari, IG DLM-nya ya mungkin. Semua kalau IG yang lain juga boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mungkin di podcast selanjutnya atau di forum-forum selanjutnya. Kan ada Pos Ronda episode kedua pokoknya ditunggu aja. Terus pantau terus IG dari DLM FEB Unsut ya. Kan ada informasi yang menarik tentang DLM FEB Unsut. Oke, mungkin cukup. Makasih banget ya. Sekali lagi makasih banget Raffi. Ya, makasih juga Mbak. Oke, mungkin langsung aja. Ada jargonnya atau mungkin salam legislatif atau gimana gitu, Vi? Kalau jargon official itu kita selalu salam legislatif karena kita adalah DLM legislatif. Iya, Cuman legislatif kalau ada jargon yang unofficial itu mungkin bisa didengerin aja di selanjutnya. Itu kita bisa dilihat di IG Behind Bestari, itu ada jargon yang unofficial. Sebenarnya itu bercandaan, cuman jadi jargon buat semangat-semangatan kita aja internal. Bisa dilihat di IG Behind Bestari gitu. Oke, asik banget ya jargonnya. Makanya kalian yang kepo jargon DLM tahun ini apa sih? Buka aja IG Behind Bestari. Iya, follow ya, itu kita nanti banyak hal-hal di situ yang bisa dilihat. Oke, terus mungkin mau ngajarin salam legislatifnya kan nih Vini? Kalau salam legislatif cuman kita pakai tangan, itu kayak gini, salam legislatif, terus ya udah gitu doang. Oke, mungkin barengan aja ya buat penutup di sini gitu. Gimana? Yang awali dong ketawanya. Jadi kita foto harus begini, ini adalah L, itu kita salam legislatif. Kayak gini ya KMFVP yang belum tahu, gimana sih salam dari DLM? Ini salam legislatif, ini semua kepengurusan pasti salamnya kayak gini. Oke. Karena kita Berarti legislatif, ya kita salam legislatif, betul. Karena itu karena ini salam yang ada terus aja. Cuman jargonnya bisa dilihat. Ingat yang tadi, bisa dilihat di IG Behind Bestari. Oke, mungkin salam legislatif. Salam legislatif. FIFA legislatif, Pak. FIFA legislatif, Pak. Ya, mohon maaf, aku jadi sedikit lupa. FIFA legislatif, Pak. Parah banget ya katanya. Oke, mungkin barengan ya, Vi ya. Oke, aku ini ya. Salam legislatif, FIFA legislatif, Pak. Bye bye. Dadah.